Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Anisa dari kelas PGMIA kelompok 1 akan memaparkan hasil kerja saya mengenai ruang lingkup metode penelitian dan hakikat penelitian pada mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif. Untuk poin yang pertama yaitu mengenai pengertian dari penelitian. Penelitian itu berasal dari bahasa Inggris yaitu research. Research berasal dari dua kata yaitu re yang berarti kembali dan to search yang berarti mencari. Jadi, research adalah mencari kembali atau pencarian berulang-ulang. Secara terminologi, menurut Kamus Webster New International yang mengatakan bahwa penelitian adalah penyelidikan yang hati-hati dan kritis dalam mencari fakta dan prinsip-prinsip. Jadi, dapat kita simpulkan bahwasanya penelitian adalah usaha untuk mendapatkan informasi tentang sistem yang ada pada objek yang sedang diteliti. Sedangkan pengertian dari metode penelitian itu adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap, dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data, dan menganalisis data sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala, atau isu tertentu. Poin yang kedua yaitu mengenai perbedaan antara metode dan metodologi. Kata metode dan metodologi itu sama-sama berasal dari bahasa Yunani, namun keduanya memiliki perbedaan. Kata metode itu berasal dari kata methodos yang tersusun dari dua kata, yaitu meta yang berarti menuju, melalui, mengikuti, dan hodos yang berarti jalan, cara, atau arah. Jadi, metode adalah segala cara atau teknik untuk melakukan penelitian. Sedangkan metodologi itu berasal dari kata metodologia yang berarti teknik dan prosedur. Jadi, metodologi itu adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari metode atau cara-cara dalam penelitian. Dalam sebuah penelitian, kata metode merujuk pada teknik yang digunakan dalam penelitian seperti survei, wawancara, dan observasi. Sedangkan metodologi itu merujuk kepada alur pemikiran umum atau menyeluruh dan gagasan teoritis suatu penelitian. Poin yang ketiga yaitu mengenai penelitian sebagai karya ilmiah. Karya ilmiah merupakan salah satu hasil dari sebuah penelitian atau pemikiran yang dipublikasikan dan dituliskan dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan. Hasil penelitian yang berupa kebenaran ilmiah dapat dijadikan input bagi pengayaan konsep dan teori-teori ilmu pengetahuan. Di dalam aktivitas penelitian, mutlak digunakan cara-cara berpikir ilmiah, deduksi, induksi, sistematis, terkendali, empiris, dan kritis. Berdasarkan ciri-ciri tersebut, penelitian dapat dikatakan sebagai karya ilmiah. Berikut adalah tahapan dalam penelitian atau cara-cara yang digunakan untuk mendapatkan kebenaran atau fakta-fakta untuk menjawab kegelisahan yang dirasakan oleh peneliti. Di antaranya yaitu yang pertama, konseptualisasi masalah. Dalam proses penelitian, haruslah diawali dengan merumuskan pertanyaan-pertanyaan penelitian. Yang kedua yaitu membuat tujuan dan hipotesis, yaitu pernyataan yang dirumuskan sebagai jawaban sementara terhadap pertanyaan pada tahap sebelumnya, yaitu pada tahap konseptualisasi masalah.
Yang ketiga yaitu membuat kerangka dasar penelitian, dilanjutkan dengan penarikan sampel, dan dilanjutkan dengan membuat konstruksi instrumen. Instrumen penelitian itu dapat disusun sesuai dengan metode yang digunakan, seperti pedoman wawancara, daftar kuesioner, angket, dan sebagainya. Yang keenam yaitu pengumpulan data. Yang ketujuh yaitu pengolahan data, kemudian dilanjutkan dengan analisis pendahuluan dan analisis lanjut, dan yang terakhir adalah interpretasi. Interpretasi ini adalah tahap terakhir dalam penelitian, yaitu melaporkan hasil penelitian dalam bentuk tertulis. Poin selanjutnya yaitu mengenai penelitian dan peningkatan pendidikan. Seperti yang telah disebutkan, bahwa penelitian adalah penerapan pendekatan ilmiah pada pengkajian suatu masalah. Jika pendekatan ilmiah diterapkan untuk menyelidiki masalah-masalah pendidikan, maka hasilnya adalah penelitian pendidikan. Penelitian pendidikan merupakan suatu kegiatan yang diarahkan kepada pengembangan pengetahuan ilmiah tentang kejadian-kejadian yang menarik perhatian pendidikan. Berikutnya adalah manfaat penelitian bagi pengembangan sistem pendidikan. Penelitian sangat besar manfaatnya bagi pengembangan sistem pendidikan maupun untuk kepentingan praktis dalam penyelenggaraan pendidikan. Manfaat penelitian bagi pengembangan sistem pendidikan diantaranya yaitu dapat dijadikan sarana diagnosa dalam mencari sebab kegagalan serta masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan pendidikan. Yang kedua, dapat dijadikan peta yang menggambarkan keadaan pendidikan dan melukiskan kemampuan sumber daya, kemungkinan pengembangan, serta hambatan-hambatan yang dihadapi. Yang ketiga, dapat dijadikan sarana untuk menyusun kebijaksanaan dalam menyusun strategi pengembangan pendidikan. Yang terakhir yaitu dapat melukiskan kemampuan dalam pembiayaan peralatan, pembekalan, serta tenaga kerja baik secara kualitas maupun kuantitas. Selanjutnya yaitu mengenai fungsi penelitian pendidikan. Jadi, penelitian pendidikan memiliki beberapa fungsi, diantaranya yang pertama, menunjukkan isi dan cara mengelola pembelajaran serta mengorganisasikan dan menjalankan sekolah. Yang kedua, menilai program, prosedur, dan bahan-bahan untuk menunjukkan hasil pendidikan yang telah dicapai. Yang ketiga, membentuk suatu badan informasi tentang usaha-usaha pendidikan yang bermanfaat dalam penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan. Yang keempat, menyediakan pandangan, rangsangan, dan pelatihan yang berhasil untuk pembaharuan pendidikan. Yang terakhir, mengembangkan teori yang lebih memadai dan valid tentang proses pendidikan. Selanjutnya yaitu ciri-ciri penelitian. Penelitian memiliki beberapa ciri-ciri tertentu. Di antaranya, yang pertama yaitu objektif, berarti tidak bias dan terbuka. Yang kedua, tepat atau persis, memberikan makna secara pasti sehingga tidak membingungkan atau memungkinkan untuk ditafsirkan lain oleh orang yang berbeda. Yang ketiga, eksplanatif, yaitu usaha untuk menerangkan atau menjelaskan keterkaitan antara fenomena. Yang keempat, verifikatif, yaitu hasil suatu penelitian dapat dikonfirmasikan atau direvisi dengan penelitian yang lain dengan cara yang sesuai dengan tujuan penelitian yang pertama. Yang kelima, empiris, berarti didasarkan pada pengalaman praktis atau nyata, bukan pada pemikiran semata. Yang keenam, logis, yaitu suatu proses berpikir dengan menggunakan aturan logika. Dan yang terakhir yaitu probabilitas. Penelitian hanya menawarkan pengetahuan yang probabilitas, bukan kepastian atau kepastian yang relatif.
dalam membuat karya ilmiah. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwasanya karya ilmiah merupakan hasil dari sebuah penelitian. Penelitian itu sendiri memiliki beberapa metode berpikir. Yang pertama yaitu deduksi, yaitu membahas dari hal-hal yang umum dianalisis sampai dengan hal-hal yang khusus. Yang kedua, induksi, yaitu data-data dianalisis untuk membuat generalisasi. Yang ketiga, sintesis, yaitu paduan antara deduksi dan induksi untuk verifikasi teori maupun untuk verifikasi dan generalisasi. Seorang peneliti atau ilmuwan haruslah memiliki syarat-syarat berpikir, yaitu empirisme, rasionalisme, dan kritisisme. Selain itu, sikap ilmiah dalam sebuah penelitian juga sangat diperlukan. Di antaranya, sikap ingin tahu, skeptik, kritis, objektif, dan free from attitude. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.